قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Mengubur dengan peti, mengubur di dalam peti, memetikan mayit. Jadi mayit dikubur di dalam peti, memetikan mayit, yang disebut kalau bahasa Arab tabut namanya, tabut. Ya, dulu Nabi Musa alaihissalam, ibunya diperintahkan oleh Allah untuk menaruh Nabi Musa di tabut, di peti, dan taruh di sungai, itu tabut. Ya, ad-dafn fi tabut, yaitu mengubur dengan petinya, peti dan juga isi orang. Itu merupakan tradisi qadimah, tradisi lampau yang ada pada para nenek moyang orang Mesir, Firaun dan semisalnya. Ini baik petinya terbuat dari batu maupun dari kayu, terus bangkainya, mayitnya dimasukin di dalam. Dan di periode Mesir dulu lama, karena Firaun itu ada apa? Ada gambar-gambar dan ada kode-kode atau bahasa-bahasa yang menggambarkan harapan-harapan mayit itu. Jadi ketika mayit itu dalam hidupnya mengharap pengen jadi apa gitu, nanti pas di tabutnya, di petinya itu digambarin atau dideskripsikan ini harapannya. Itu dulu apa? Bagi nenek moyang orang-orang Mesir dulu. Karena mereka menganggap akidah mereka apa? Nanti di alam akhir setelah kematian, harapan-harapan itu akan terwujud. Itu bagi Mesir kuno. Ya. Sekarang gimana kalau misalnya ikut Pak seperti itu? Mau jadi apa ini? Ini harapannya pas ketika hidup dia pengen jadi sopir lagi. Pengen harapan jadi sopir. Pengen jadi arsitek misalnya. Maka keyakinannya bagi mereka apa? Ntar dia akhiratnya akan jadi arsitek. Kasihan banget ya. Sampai surga cuma jadi arsitek. Kasihan. Iya, padahal bangunan itu gampang dibuat di surga. Enggak usah capek-capek mikirin arsitek dan seterusnya, ya. Jadi itu khurafat dan keyakinan mereka yang menyimpang, dan juga penulisan-penulisan itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kemudian juga kata Ibnu Qudamah, dan juga ini termasuk kebiasaan tradisi ahli kitab, Yahudi atau Nasara, mereka pakai peti kalau nguburin orang. Ya, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wala yustahabbu dafnu fit tabut. Tidak dianjurkan mengubur orang di dalam tabut, yaitu peti. Li'annahu lam yunqal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ashabih. Karena tidak ada riwayat ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabatnya. Wa fihi tashabbuhun bi ahli dunya. Dan dalam proses seperti ini ada penyerupaan terhadap ahli dunia, para pecandu dunia. Ya, wal ardu anshafu li fadalatih. Bumi itu lebih bisa menghapus bangkainya dan kotorannya dibandingkan tabut, dibandingkan peti. Coba dalam peti kan berarti kan dia dalam tuh, kan membusuk di dalam kan. Lebih lama nggak busuknya kira-kira? Lebih awet busuknya itu. Mendingan tanah sekalian digerogoti sama cacing-cacing dan misalnya, mendingan gitu, ya kan? Iya. Siapa di sini yang pengen nanti di peti ini, Khon? Hah? Peti kemas? Siapa yang pengen? Nggak ada yang pengen. Ya. Tapi kemudian sebagian ulama mengecualikan. Dan pengecualian ini bukan dimaksudkan untuk menyerupai orang kafir, melainkan karena konteks dan kondisi. Yaitu kalau misalnya di dua konteks, di konteks darat dan konteks air. Konteks darat, kalau misalnya tanahnya tersebut mungkin tidak padat. Gimana tanah tidak padat, ikhwan? Bahasa lainnya apa ya?
Hah? Kok diam? Tanahnya itu tidak padat itu. Gembur ya. Pokoknya tanahnya beda dengan yang lainnya lah. Yang kalau misalnya taruh mayat di situ nggak bisa. Atau bagaimana caranya untuk naruhnya dia sementara orang-orang nggak bisa masuk dalam kuburannya, jadi harus pakai peti gitu. Bukan dalam rangka karena pengen pakai peti, bukan. Gimana ya? Nggak ada di kita, nggak ada di kita. Insya Allah tanahnya bagus-bagus kok. Atau yang kedua, ini juga jarang, kasus-kasus ini jarang. Yang kedua, dengan kasus gini. Contoh disebutkan dalam kitab Hasyiat Ibnu Abidin Fikih Hanafi, idza mata fi safinah wa sawfa yata'akhkharu wusuluhum lil barri bihaitsu yataghayyaru al-mayyit. Kalau misalnya mayit ini mati di kapal, mayitnya orang ini mati di kapal, dan untuk sampai ke daratan ini masih lama, ya bisa berapa hari gitu kan. Aduh lama nih, mayitnya bakal ngebusuk duluan. Maka kan gimana, nggak memungkinkan masa digeletak yang ngegelosok gitu mayitnya. Udahlah nggak apa-apa, udah serahin aja lo, biarin qadarullah. Enggak, maka boleh dipetikan, taruh di peti. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya misalnya baru sampai besok, ya, dan ini tengah laut, baru sampai besok, waduh, ini mati duluan lagi. Kenapa nggak antar aja napa gitu? Ya kalau qadarullah, ya, maka apakah dibiarkan itu aja? Maka boleh dipetikan, boleh. Tapi bukan dalam rangka menyerupai orang-orang kafir ini. Tapi memang keadaan dipetikan, dah selesai. Sehingga bau busuknya nggak kemana-mana. Ya, kemudian di mana kuburnya? Nanti di negeri yang dijumpai, di situ kuburnya langsung. Iya, kalau bisa sih jangan langsung dipetikan terus dicemplungin di laut. Jangan. Nanti dikubur di daratan. Ih, kalau dicemplungin di laut, truk, ntar balik lagi gimana? Ayo. Ya. Kenapa dilarang memetikan mayit? Ada berapa sebab? Satu, bukan tradisi muslimin, jelas ini. Sehingga kalau antum melihat ada kematian yang mayitnya dipetikan, mesti antum menganggapnya bukan muslim. Benar nggak? Iya. Ya, tapi kalau pakai keranda ada renda hijau, tulisan la ilaha illallah, apa? Antum pikir apa tuh? Yahudi gitu? Muslim. Jadi kebiasaan kita nggak gitu. Itu satu. Kedua, ada tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Penyerupaan terhadap orang kafir dan ahli kitab. Nggak boleh menyerupakan dalam hal ini. Menyerupai orang-orang kafir dan ahli kitab, nggak boleh. Itu kedua. Yang ketiga, mematikan mayit ini tasyabbuh dengan mutrafin min ahli dunia, tasyabbuh dengan orang-orang yang bermewah dalam dunia, nggak boleh. Dalam urusan mati saja dimewahin, ini kebodohan. Mati saja dimewahin, ini kebodohan. Makanya pemewahan kuburan itu kebodohan, safah dan tabdzir, israf. Kemudian keempat, sebabnya tidak dilarangnya mematikan mayit. Kematian itu ada mau'izah dan ibrah bagi orang-orang yang masih hidup. Ini yang keempat. Kematian itu ada mau'izah dan ibrah bagi orang-orang yang masih hidup. Mau'izah, nasihat, dan ibrah, pelajaran. Mau'izah, nasihat, dan ibrah, pelajaran bagi siapa? Orang-orang yang masih hidup. Lah kalau misalnya mayitnya ditaruh dalam peti, bagaimana ngambil ibrah dan mau'izah? Kalau misalnya mayitnya itu kemudian dimewah-mewahkan pemakamannya, maka di mana mau'izah tentang dunia ini? Tentang akhirat? Nggak dapat ibrah dan mau'izah. Makanya orang-orang kafir setelah kematian orang tercinta mereka tidak akan lebih ingat akhirat, yakin nggak bakal. Rata-rata
Mereka sedih karena kehilangan orang kesayangan. Dah gitu aja kholas. Nggak ada nanti kita bakal nyusul dan seterusnya. Nggak ada. Orang-orang kafir seperti itu. Mereka cuma sedih karena kehilangan orang aja. Ya. Kemudian yang kelima, larangnya kenapa dia peti mati seperti itu? Karena itu merupakan idha'atun lil mal, yaitu penyanyian harta. Mubazir. Iya, mubazir. Kecuali peti ini ada konteks lainnya, yaitu COVID kemarin. Ya. Kecuali dalam konteks COVID, ya. Tapi saya pikir sih sekarang udah nggak perlu lagi kayak gitu, ya nggak? Benar nggak? Sekarang kalau ada yang kena COVID perlu nggak dipetiin kayak gitu? Perlu nggak mas? Nggak usah. Kubur aja biasa. Ya sebenarnya misalnya Syekh Ali Al-Halabi misalnya, beliau kena COVID wafat, kemudian orang-orang pada mengusung biasa dan nggak nular. Iya. Suami paman anak di Karanganyar waktu itu wafat, kena COVID. Ya. Dan kita takziah berkumpul juga di rumah mayit, dan itu ada yang kena COVID cuman anaknya doang. Oh, ketika itu rame itu. Alhamdulillah. Al-Quran maksudnya sini kalau sekarang sepertinya nggak usah, sepertinya pakai apa? Peti-petian apa? Pembalut lagi apa sih? Plastik wrapping. Khalas lah, normal aja. Insya Allah nggak nular kok, karena dia nggak nafas, nggak batuk-batuk insya Allah. Atau dimaskerin sekalian, mayat dimaskerin, dan bahkan ditutup aja sama wajahnya. Iya, ditutup masker 2 lapis, ya. Insya Allah nggak menular, insya Allah. Iya, daripada hal-hal seperti itu. Dan sebagian dari ahli mayat nggak terima kan, sampai ada yang kuburannya dibongkar, masya Allah. Iya. Baik, kemudian diantara sebabnya dilarang hal seperti ini apa? Bumi itu lebih bermanfaat buat mayit dibandingkan peti. Karena apa? Karena lebih membersihkan najis-najisnya mayit. Bumi ini lebih membersihkan. Akan bercampur dengan tanah dan bahkan nanti akan menjadi tanah itu sendiri. Lah kalau bisa peti? Pernah nggak melihat proses pembongkaran makam? Anda pernah melihat, ya, tapi YouTube sih, di YouTube net ya. Ya. Dibongkar itu makam, peti di negeri Afrika, ya. Peti dibongkar, wah dibuka petinya, udah jelek banget mayitnya itu. Wah, hancur, udah jelek banget. Dan itu mungkin udah bertahun-tahun. Coba kalau misalnya di tanah langsung, mungkin tinggal tulang doang, udah khalas. Iya. Nggak ada masih bentuk penampakan mukanya, kemudian masih ada belatung-belatungnya di dalam peti, enggak. Ya. Dan itu kan juga orang-orang Firaun dan semisalnya, mereka pakai balsamnya itu kan. Taruh peti di balsamin. Tetap rusak kan? Ada aja kerusakannya, pasti ada perbedaannya. Dan khalas itu apa artinya coba kemudian? Ya. Jadi sungguh suatu kebodohan jika ada orang muslim yang masih seperti ini.